Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 4A31 Sistem Informasi akan Membuat sebuah workshop penjualan kamera dan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Herlina dari kelompok 2 akan menjelaskan permasalahan bootshop kamera dan handphone, yaitu permasalahan bisnis. Permasalahan bisnis e-commerce merupakan fasilitas yang sangat penting dalam menunjang lembaga penjualan online. Kualitas pelayanan menjadi titik sentral perdagangan. Seiring era revolusi industri 4 yang ditandai dengan munculnya berbagai inovasi digital dengan sistem yang ada di bootshop penjualan kamera dan handphone. Adanya di era global dengan sistem yang ada di bootshop, bisnis online tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Siapapun bisa dapat menjalankan bisnis online. 6 dari 10 konsumen memiliki website resmi, dan lebih dari 50% konsumen mencari produk secara online langsung mengklik website resmi. Dengan adanya bisnis online atau penjualan online akan lebih memudah pembayaran melalui bank. Berpijak pada peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia dan pelayanan penjualan online atau bisnis online, solusi melalui pengembangan sistem berbasis digital menjadi acuan paling tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. Dengan NIM 12, 19, 14, 27, saya akan menjelaskan konsep dasar web. Website atau situs yang dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data, teks, data, gambar, diam atau gerak, data animasi, suara, video atau gambar dari gabungan semua, baik yang bersifat statik maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing hubungan dengan jaringan-jaringan berubah dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website yang bersifat dinamis. Apabila informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya detektif atau dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh, website statik berisi profil perusahaan, dan sedangkan website dinamis adalah seperti Trend Blaster, Multiply, dan perkembangan website statik hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemiliknya. Nama saya Nurul Aini Fadilah dengan NIM 12 19 16 94. Di sini saya akan menjelaskan sistem berjalan. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan sistem ini sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi data dan proses yang dibutuhkan pada sistem yang baru. Program aplikasi ini dibuat untuk dipakai oleh satu program, yaitu bagian keuangan. Tujuannya dari sistem ini adalah untuk membantu usaha dagang dalam bentuk proses penjualan dan pembelian agar lebih efisien dan efektif dalam penyimpanan data. Berikut ini adalah analisa sistem kebutuhan penjualan kamera dan handphone bootshop sebagai berikut. 1. Hanya admin yang bisa login karena hanya admin yang mempunyai akun. Jika pembeli ingin melakukan pembelian barang, bisa langsung memilih produk yang diinginkan. Jika pembelian sudah memilih, lalu pembelian dapat memilih jenis pembayaran sesuai keinginan. Jika pembeli sudah melakukan pembayaran, maka terdapat truk pembayaran untuk bukti sudah dibayar. Jika pembeli sudah menerima bukti pembayaran, pembeli tinggal menunggu barang yang dipesan. Barang tersebut akan dikirimkan ke alamat yang sudah dituju. Selesai. Prosedur sistem berjalan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem, atau proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan atau berlangsung. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai sistem yang sedang berjalan di dalam suatu perusahaan atau instansi atau lembaga terkait. Prosedur sistem berjalan yang ada di toko penjualan online bootshop kami ada dua, yaitu prosedur pemesanan barang dan prosedur pembayaran. Prosedur pemesanan barang yaitu setiap konsumen yang ingin membeli barang, konsumen
Kemudian klik login. Setelah masuk, maka akan muncul dashboard, produk invoice, konfirmasi, customer bisa memilih jenis barang yang diinginkan di mode pencarian atau kategori yang tersedia. Jika sudah memilih, maka barang tersebut akan masuk ke keranjang item. Maka akan muncul konfirmasi barang beserta harganya. Jika dirasa cukup, maka customer bisa mengisi biodata yang tertera. 2. Prosedur pembayaran. Konsumen dapat mengonfirmasi pembayaran dengan menggunakan payment yang telah tersedia dalam dashboard. Akan muncul alamat email pengguna yang telah terkonfirmasi. Untuk produk akan muncul tabel produk yang telah tersedia dengan secara rinci baik dari segi kategori, brand, dimensi, harga, dan gambar. Terdapat juga invoice, yaitu konfirmasi data pembelian dari nama, nomor handphone, alamat, waktu pembayaran, batas waktu pembayaran, kode pembayaran, status, dan aksi konsumen. Dan pula tab konfirmasi. Akan muncul tabel yang berisikan ID, kode pemesanan, tanggal, bukti transfer, aktio untuk konsumen. Kemudian berikut ada gambar use case-nya. Dari customer-nya itu akan berjalan dari pemesanan barang, kemudian membayar, mengisi data, kemudian akan masuk invoice yang kemudian produk, kemudian akan masuk ke admin. Nama saya Adipa Jaya Sabita dengan NIM 12192467 dari Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang diagram alur data atau DAD sistem berjalan. Dalam penulisan ini, untuk mempermudah dalam pemahaman prosedur sistem penjualan online bot shop, maka penulis akan menuangkannya dalam diagram alur data atau data flow diagram di bawah ini. Berikut adalah bentuk diagramnya. Kita bisa lihat dari customer ke pesan barang, lalu isi formulir dan alamat, kemudian ke pembelian, setelah itu ada invoice, produk, lalu ke admin. Saya Kofifa Ramadan, NIM-nya 1290635. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain basis data, ERD, Entity Relationship Diagram. Pengertian dari ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi ERD. Untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi sebagai berikut. Di sini ada admin. Dari admin itu kita langsung ke CI session. CI session akan dimasukkan lagi ke invoice, dari invoice ke order, dari order masuk ke produk, dari produk akan diproses ke konfirmasi, dari konfirmasi langsung ke transaksi. 3. Nama saya Zarumat Dafa, NIM 1219270. Saya akan menjelaskan tentang struktur navigasi. Struktur navigasi ini adalah sebuah rancangan yang memberikan gambaran umum. Ya, di sini contohnya halaman utama, home, pencarian, kategori, kontak, dan login. Dan di sini ada kategori bisa memilih kamera handphone. Ada handphonenya, ada kamera. Jika ingin membelinya, customer bisa langsung swap card, diisi biodata, konfirmasi pembayaran. Di bagian loginnya itu tertera masukin untuk admin. Admin bisa melihat invoice, konfirmasi. Jika udah invoice, konfirmasi, admin bisa melihat produk. Dan invoice dan konfirmasi ini bisa melanjut ke konfirmasi pembayaran lalu selesai. 3. Pengujian black box. Menurut S. Rosa, black box testing atau pengujian kotak hitam yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Black box testing dilakukan dengan membuat kasus uji atau skenario yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk menguji harus dibuat dengan skenario benar dan salah. Black box testing untuk proses login adalah membuat kasus uji seperti berikut. Yang pertama, kelas ujinya jika pembeli ingin membeli barang, pilih barang, masukkan ke keranjang.
Jika sudah memasukkan biodata, lalu pembeli akan melanjutkan metode pembayaran. Skenario ujinya ada 3, yaitu nama, nomor handphone, dan alamat. Hasil yang ditampilkan, sistem akan mengakses ke bagian admin invoice dan mengeluarkan kode pemesanan yang diinginkan. Hasil ujinya adalah valid. Yang kedua, kelas ujinya kode pemesanan pembeli untuk konfirmasi pembayaran. Masukkan kode pemesanan dengan benar, lalu upload bukti transfer. Skenario ujinya ada 2, yaitu kode pemesanan dan upload bukti. Hasil yang ditampilkan, sistem akan mengakses ke bagian konfirmasi admin. Hasil ujinya adalah valid. Yang ketiga, kelas ujinya jika pembeli salah memasukkan kode pemesanan, maka sistem akan menolak akses tersebut. Skenario ujinya ada 2, yaitu kode pemesanan dan upload bukti. Hasil yang ditampilkan, sistem akan menolak akses jika kode yang dimasukkan salah. Hasil ujinya adalah tidak valid. Yang keempat, kelas ujinya login admin, masukkan username dan password dengan benar. Skenario ujinya ada 2, yaitu username dan password. Hasil yang ditampilkan, sistem akan mengakses keterampilan admin. Hasil ujinya adalah valid. Yang kelima, kelas ujinya jika admin salah mengetik username dan password. Skenario ujinya ada 2, yaitu username dan password. Hasil yang ditampilkan, sistem akan menolak akses tersebut. Hasil ujinya adalah tidak valid. Perkenalkan, nama saya Ersa Putri Pratiwi dengan NIM 12190634. Di sini saya akan menjelaskan tampilan web. Berikut adalah tampilan user. Terdapat ada handphone, ada kamera. Ini adalah sebuah barang-barang yang dijual. Next. Dan ini tampilan pada bagian kamera. Tampilan pada handphone. Terdapat ada 3 handphone. Tampilan pada Shopee Card. Di sini terdapat ada rekening, barang, terus harga dan cara pemesanannya. Tampilan login biodata di sini bagi customer harus mengisi data-data tersebut agar bisa ke data yang dibeli. Tampilan login konfirmasi pembayaran. Nah, di sini adalah tampilan untuk membayar barang yang sudah dibeli. Tampilan login. Di sini kita harus memasukkan email atau data-data yang tadi kita udah masukkan, lalu kita masukkan lagi. Tampilan administrasi. Di sini terdapat ada profile, ada dashboard, terus ada produk, ada voice, sama konfirmasi. Nah, ini sebuah tampilan administrasinya. Tampilan produk. Ini adalah barang-barang yang dijual dan dengan adanya harga barang dan produk yang akan dibelinya. Next. Tampilan invoice. Di sini terdapat ada nama, nomor handphone, alamat, data yang dibeli, kode pembayaran dan ini jumlah yang kita akan membeli. Tampilan konfirmasi kode pemesanan. Setelah dikeranjang, di sini adalah sebuah tampilan barang yang sudah kita beli. Next. Terima kasih.